Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya, Rizka Fiani Prabaningtyas, yang akan memandu jalannya podcast kali ini yang bertajuk Yuk Ngopi, Ngobrol Politik Bareng Peneliti. Topik yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah relevansi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Kita akan sama-sama cari tahu nih, apa makna dari politik bebas aktif, implementasinya, hingga ketantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Sebagai narasumber pada kesempatan kali ini, telah hadir bersama saya salah seorang peneliti dari Pusat Riset Politik BRIN. Beliau telah menekuni dan menghasilkan sejumlah kajian dan juga publikasi mengenai kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Selain sebagai peneliti, beliau juga saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Riset Politik BRIN. Beliau adalah Dr. Atikah Nur Alami. Selamat siang Mbak Tika. Selamat siang Ica. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke. Mbak Tika, silahkan memperkenalkan diri sedikit nih kepada kawan-kawan BRIN semua tentang kesibukan Mbak Tika mungkin saat ini. Oke, baik, terima kasih Ica. Ya, saya Atikah Nur Alami. Saat ini saya adalah peneliti di Pusat Riset Politik BRIN. Saya tergabung dalam kelompok riset atau klaster politik luar negeri dan isu internasional. Secara lebih khususnya sejak 2007 saya adalah salah satu anggota tim penelitian di tim Polugri, Politik Luar Negeri Indonesia. Saya bersama tim sudah melakukan sejumlah penelitian terkait kebijakan luar negeri Indonesia. Di antaranya kita melihat bagaimana dinamika politik domestik dan politik internasional mempengaruhi politik luar negeri Indonesia. Kita juga sudah mengkaji bagaimana respon kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu-isu keamanan non-tradisional seperti misalnya isu lingkungan hidup, keamanan energi, terorisme, dan migrasi internasional. Kita juga sudah melihat juga dan menghasilkan sejumlah kajian terkait dengan posisi Indonesia sebagai middle power atau negara berkekuatan menengah dan relasinya dengan negara-negara great powers ya. Dan dalam 2 tahun terakhir ya kita sedang mengkaji mengenai Indo-Pasifik. Jadi bagaimana sebenarnya strategi Indonesia dalam diskursus dan implementasi Indo-Pasifik itu sendiri. Mungkin demikian, Cak. Baik, Mbak Tika, hari ini kita akan bincang-bincang nih Mbak tentang politik luar negeri Indonesia. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui ya Mbak, sebenarnya apa sih politik luar negeri yang bebas aktif dan asal mulanya tuh dari mana konsep ini? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Tika? Ya, baik, terima kasih, Cak. Ya, saya setuju bahwa prinsip bebas aktif ini belum banyak mungkin ya diketahui oleh masyarakat kita secara umum. Kalau kita lihat secara definisi, prinsip bebas aktif ini terdiri dari 2 kata ya, bebas dan aktif. Bebas itu artinya adalah kita tidak memihak pada salah satu golongan, salah satu kubu, dan kita memiliki jalan sendiri yang kita pilih. Sementara aktif itu berarti bahwa kita aktif berkontribusi untuk mewujudkan perdamaian dunia, baik dalam bentuk gagasan, dalam bentuk inisiatif, yang itu tujuannya adalah menjaga stabilitas regional maupun internasional. Kalau secara regulasi kita juga harus mengakui bahwa prinsip bebas aktif ini termuat ya di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 tentang Hubungan Luar Negeri, khususnya pasal 3 disebutkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Dari situ kita bisa melihat bahwa para founding fathers kita begitu sungguhnya sudah mencoba merumuskan prinsip bebas aktif ini untuk sebagai guidance ya, sebagai landasan kita untuk melaksanakan atau membuat pilihan-pilihan kebijakan luar negeri. Kalau tadi Ica bertanya asal muasal konsepsinya seperti apa, mungkin kita bisa ingat kembali bagaimana prinsip ini pertama kali dinyatakan oleh Muhammad Hatta di depan sidang KNPI, Komite Nasional Indonesia Pusat pada September 1948 dengan pidatonya yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang. Itu sangat fenomenal pidatonya, dan dalam pidato itu beliau menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak hanya dilandaskan oleh Pancasila yang sudah memang menjadi pegangan kita, tapi juga adalah kepentingan nasional yang
dilandasi oleh prinsip yang independen dan aktif dan juga sesuai dengan kepentingan yang pragmatis. Itu saya pikir kemudian menunjukkan bahwa pada saat itu memang situasi dunia internasional itu sedang berada dalam perseteruan ya antara dua kubu di era Perang Dingin, kubu antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur oleh Uni Soviet. Nah pada saat itu kita sebagai negara yang baru saja merdeka ya, kita merdeka tahun 45 dan itu tahun 48, kita berada dalam posisi kita tidak ingin nih terombang-ambing begitu ya. Kita tidak ingin memihak ke dalam salah satu dua kubu tadi, dan kita harus punya sikap sendiri. Kita harus punya independensi yang kita tunjukkan. Namun di sisi lain kita juga perlu tetap menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Intinya kita tidak mau didikte pada saat itu sebagai negara merdeka yang berusaha mencari dukungan dan kedaulatan dari dunia internasional, tapi kita juga tetap berupaya secara aktif menjalin kerjasama, menjalin hubungan dengan banyak negara, karena itu memang kita butuhkan sebagai sebuah negara baru ya, mungkin demikian. Baik, lalu kalau menurut Mbak Tika sendiri ya, bagaimana pelaksanaan prinsip bebas aktif selama ini yang sudah ada dilakukan oleh policy maker maupun pelaksana kebijakan gitu ya? Apakah kebijakan luar negeri Indonesia sudah benar-benar berlandaskan gitu Mbak pada dengan prinsip ini? Ya, pertanyaan yang sulit tapi tricky ya. Artinya memang perlu diakui bahwa pelaksanaan atau implementasi prinsip bebas aktif ini sangat dinamis ya, sangat dinamis dan kontekstual. Artinya perlu kita pahami bahwa pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya tidak mudah untuk memaintain prinsip bebas aktif ini dalam setiap kebijakan luar negeri kita. Namun saya bisa coba contohkan dalam beberapa tataran yang berbeda. Yang pertama misalnya dalam tataran bilateral. Kita bisa lihat dalam relasi Indonesia dengan sejumlah negara besar, Cina misalnya. Dalam isu konflik Laut Cina Selatan misalnya, kita tahu bahwa Indonesia memang bukan claimant states ya. Tapi kita tetap berupaya meneguhkan kedaulatan kita dengan diantaranya kita ingat pada tahun 2017 Indonesia mengeluarkan peta baru Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana Laut Cina Selatan kita menggunakan istilah Laut Natuna Utara untuk menyebut Laut Cina Selatan. Di situ menunjukkan bahwa Indonesia punya ide sendiri dan tidak berupaya untuk memihak satu sama lain. Itu di tataran bilateral ya. Yang kedua di tataran regional, yang saya pikir yang relevan ini adalah dalam konteks ASEAN. Bagaimana sebenarnya Indonesia tetap bisa mempertahankan prinsip bebas aktif dalam upaya diplomasinya di tingkat ASEAN. Nah kita tahu bahwa diskursus atau wacana mengenai Indo-Pasifik ini sudah beberapa tahun terakhir sudah sedemikian kencang, sudah banyak ide yang digulirkan oleh banyak negara, India, Jerman, Jepang begitu kan. Nah di tengah berbagai kontestasi ide ini, Indonesia kemudian berupaya memunculkan sebuah ide dan mempromosikan ide ini melalui ASEAN. Kita tahu bahwa ada AOIP ya, ASEAN Outlook on Indo-Pacific, di mana melalui inisiatif itu Indonesia berupaya mengedepankan inklusivitas dalam melaksanakan kebijakan luar negeri di tingkat nasional maupun di tingkat regional. Itu dalam konteks regional. Lalu yang terakhir dalam level multilateral, kita tahu bahwa Indonesia juga aktif ya di berbagai forum internasional, diantaranya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di PBB. Mungkin kita bisa lihat dalam sejumlah sikap Indonesia ketika voting gitu ya. Yang terakhir mungkin pada April 2022 ketika ada voting, ketika Majelis Umum menyelenggarakan voting untuk pembekuan keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB, ya Indonesia memilih bersikap abstain saat itu. Nah mungkin memang dalam konteks ini banyak pihak mengkritisi, loh kenapa abstain? Kita sudah jelas bahwa kita tidak mendukung penjajahan di atas dunia begitu, artinya kita mendukung pemenuhan HAM, tapi kenapa kita memilih bersikap itu? Tapi kemudian bisa kita lihat bahwa Indonesia sebenarnya pragmatis dalam membuat keputusan. Indonesia berupaya untuk menjaga hubungannya yang baik dengan Rusia maupun dengan Ukraina. Selain itu perlu kita pahami bahwa Indonesia punya
event besar ya, G20, khususnya nanti di November 2022 ini, di mana Indonesia perlu memastikan bahwa semua anggota G20 termasuk Rusia itu hadir dalam perhelatan itu, sehingga dalam konteks itu Indonesia memilih untuk bersikap mungkin abstain ya, yang to some extent lebih aman bagi kepentingan Indonesia. Oke nih, dari penjelasan Mbak Atika ya, saya bisa membayangkan sih, dan semoga kawan Brin juga bisa membayangkan ya, bagaimana menjaga pelaksanaan prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri kita itu memang tidak mudah ya. Tetapi dari masa ke masa, dari berbagai level diplomasi dan juga dari berbagai inisiatif, para pembuat dan pelaksana kebijakan itu mencoba untuk terus berupaya kembali berpedoman pada prinsip bebas aktif ini. Nah, dalam upaya-upaya tersebut, Mbak, apa saja kira-kira tantangan ke depan gitu, Mbak, terhadap pelaksanaan dari prinsip bebas aktif ini dalam kebijakan luar negeri kita gitu, Mbak? Ya, baik. Ya, tantangannya banyak ya dan besar. Paling tidak saya bisa sebut ada 3 tantangan. Yang pertama adalah tantangan pertama terkait dengan persaingan negara besar ya, great power rivalries antara US, China dan allies-nya. Di situ kita melihat bagaimana Indonesia harus bisa memposisikan diri. Lagi-lagi kita nggak bisa sit on the fence ya, kita harus memilih kebijakan mana yang akan kita ambil sesuai dengan kepentingan nasional kita. Artinya kita membutuhkan kedua negara itu, Amerika Serikat dan China, dan bagaimana kita bisa menyeimbangkan hubungan kita dengan kedua negara, tentu saja dengan tujuan mencapai kepentingan nasional kita. Lalu tantangan yang kedua saya pikir terkait dengan perkembangan digital ya. Kita tahu bahwa saat ini perkembangan informasi, teknologi, internet sangat pesat. Ya, artinya bahwa kita perlu meningkatkan kapasitas diplomasi kita untuk catch up dengan perkembangan teknologi tadi. Kita perlu memanfaatkan media-media non konvensional gitu ya, sosial media, lalu menggunakan jalur-jalur atau ya jalur-jalur yang sebelumnya mungkin kita tidak terpikirkan, dan menggunakan upaya-upaya yang lebih modern gitu ya dalam menjalankan diplomasi kita. Itu perlu kita lakukan karena kita tahu bahwa mungkin terakhir ini persoalan kebocoran data misalnya itu juga sebenarnya menunjukkan bahwa kita masih ada masalah terhadap cyber security di Indonesia. Tantangan yang ketiga saya pikir adalah terkait dengan isu-isu non tradisional. Di antaranya adalah pandemi ya, wabah penyakit, dan juga climate change atau perubahan iklim. Kita sudah sama-sama mengalami ya 2 tahun terakhir bagaimana pandemi begitu mempengaruhi segala sendi kehidupan kita, termasuk praktek dan orientasi kebijakan luar negeri Indonesia, dan kita tidak pernah tahu apakah akan ada isu lain yang atau yang mirip yang akan muncul di kemudian hari. Dan terkait dengan climate change juga seperti itu, kita sudah punya komitmen untuk menurunkan emisi. Nah, itu saya pikir yang perlu kemudian kita lihat kembali ya, beberapa komitmen-komitmen kita dalam mengadres isu-isu non tradisional. Mungkin demikian, Cak. Ya. Lalu untuk menghadapi tantangan-tantangan utama ya yang tadi Mbak Tika sudah jelaskan, baik itu tantangan yang sifatnya tradisional maupun yang sifatnya lebih kontemporer ya, dari isu-isu non tradisional yang sedang dihadapi oleh bangsa kita. Dalam pandangan Mbak Tika, apakah prinsip bebas aktif itu memang masih relevan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Mbak? Kalaupun memang masih relevan, apa sih upaya-upaya yang harus kita lakukan ya, supaya prinsip tersebut memang aplikatif begitu ya, konkret, untuk menyelesaikan berbagai macam masalah politik luar negeri di tengah dinamika politik domestik, regional, dan juga internasional? Iya, baik. Relevansi prinsip bebas aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia ini memang masalah yang kompleks gitu ya. Artinya kita tidak mudah menjawabnya. Ada berbagai pendapat gitu ya. Satu sisi merasa prinsip bebas aktif ini tidak relevan karena kita dianggap bersikap netral gitu ya. Padahal dalam pidato yang disampaikan Muhammad Hatta tadi saya sampaikan, itu jelas disampaikan oleh beliau bahwa ini bukan berarti kita bersikap netral ya, tapi kita harus punya pendirian, punya sikap kita sendiri yang kita tawarkan. Namun tadi selain kritisisme atau kritik yang terjadi terhadap prinsip bebas aktif, kita juga perlu akui bahwa prinsip bebas aktif ini memang sifatnya
lentur ya, lentur, fleksibel, adaptif mungkin ya, yang sebenarnya membuka ruang untuk diinterpretasikan ke kebijakan yang lebih teknis. Kita tahu misalnya era Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau muncul dengan ide navigating in turbulent oceans gitu ya. Lalu kemudian saat ini Pak Jokowi dengan di bawah Menlu dengan Menlu Bu Retno itu juga ada ide tentang people diplomacy atau down to earth diplomacy. Artinya bahwa dengan fleksibilitas yang ada sebenarnya bisa kita terjemahkan begitu ya ke berbagai jargon atau slogan yang itu mencerminkan visi dari pemimpin dan mencerminkan kepentingan nasional kita. Nah, tadi lalu kemudian bagaimana ya kemudian supaya prinsip bebas aktif ini tetap relevan dalam kebijakan luar negeri Indonesia? Yang pertama jelas kita harus terus mengkaitkan prinsip bebas aktif ini dengan pencapaian kepentingan nasional. Kita ingat itu adalah aspek penting yang digarisbawahi oleh Pak Muhammad Hatta saat itu. Nah, kita tahu bahwa kita saat ini memiliki visi ya Indonesia Emas 2045. Kita ingin menjadi negara yang berdaulat, mandiri gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita mencapai visi itu dengan berlandaskan pada prinsip bebas aktif itu. Dan juga saya pikir misalnya kepentingan nasional yang sifatnya sudah jelas ya di konstitusi kita, saya pikir itu juga perlu terus menjadi pegangan bagi kita. Hal yang kedua adalah mungkin yang bisa kita lakukan supaya prinsip bebas aktif ini tetap relevan. Kita tahu bahwa perkembangan isu internasional ini semakin kompleks, semakin multidimensi, multisektoral, multi aktor, semuanya multi. Artinya berbagai aktor, berbagai isu ini saling berkelindan gitu ya, dan tadi menambah kompleksitas. Artinya bahwa dalam pelaksanaan prinsip bebas aktif ini mulai dari perumusan hingga pelaksanaan ya, mulai formulasi hingga implementasi perlu terus menganut prinsip ini. Misalnya bahwa aktor yang terlibat pastinya akan lebih banyak ya. Tidak hanya Kementerian Luar Negeri yang memang menjadi focal point, tapi juga berbagai kementerian yang lain, lalu pemerintah daerah, CSO dan akademisi. Dalam hal ini bahwa menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak terkait itu juga penting untuk menjaga relevansi prinsip bebas aktif. Hal yang lain adalah saya pikir begini, prinsip bebas aktif ini perlu dilihat sebagai modalitas kita ya. Tadi di tengah kelenturan, di tengah fleksibilitas tadi, kita tidak bisa, saya sudah sampaikan, sit on the fence ya, tapi juga kita harus tetap berkontribusi dalam menawarkan ide-ide atau gagasan kita, karena kalau kita tidak berkontribusi dalam memberikan opsi-opsi yang strategis, bagaimana kita bisa kemudian diperhitungkan dalam kancah internasional. Nah, hal yang lain saya pikir yang supaya membuat relevan adalah mungkin tadi kembali ke pertanyaan Ica di awal bahwa prinsip bebas aktif itu belum banyak dipahami atau diketahui. Berarti kan ada masalah di situ dalam kaitan sejauh mana masyarakat kita mengerti tentang prinsip bebas aktif. Oleh karena itu saya pikir membumikan gitu ya, mensosialisasikan prinsip bebas aktif ataupun paling tidak membuka wawasan masyarakat terhadap isu-isu internasional dan kenapa kita Indonesia memilih sikap tertentu dalam politik luar negeri kita, itu juga perlu dipahami masyarakat. Mungkin kita bisa lihat di survei terakhir ya tahun 2021 oleh Lowy Institute. Di situ cukup mencengangkan bagi saya, ternyata sebanyak 3/4 atau sekitar 70% dari responden itu tidak tahu prinsip bebas aktif gitu kan. Itu kan berarti menunjukkan bahwa masyarakat tidak terinform dengan baik tentang pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang kita ambil. Oleh karena itu menjadikan prinsip ini dan pilihan kebijakan kita ambil juga merasa dimiliki oleh masyarakat, maka kita perlu untuk kemudian menjaga terus relevansi dari prinsip bebas aktif ini. Intinya mungkin demikian ya. Jadi untuk menjadikan relevan kita artinya perlu terus menerapkan atau kemudian punya ide-ide segar dalam upaya
mewujudkan prinsip bebas aktif ini secara konkret dan operasional di tingkat masyarakat kita. Mungkin demikian. Iya. Jadi ada beberapa statement yang saya rasa bisa di-highlight ya Mbak, yang sangat menarik menurut saya, bahwa prinsip politik bebas aktif itu selain sebagai prinsip atau ya pedoman untuk pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, tapi juga sekaligus modalitas strategi diplomasi Indonesia. Tadi Mbak Tika juga menegaskan bahwa prinsip bebas aktif itu bukan sekedar retorika belaka, bukan berarti kita kemudian netral dan tidak memiliki sikap gitu ya, tapi malah justru kebebasan kita menentukan sikap kita gitu ya Mbak Tika ya. Betul. Dan kita punya kebebasan untuk berkontribusi gitu ya di sektor mana, di lini mana. Sehingga usaha membumikan prinsip ini juga menjadi sangat penting ya, karena tadi ada yang multidimensi, multisektor, jadi banyak aktor diplomasi yang sebenarnya bisa terlibat saat ini ya. Jadi harus memiliki pemahaman, visi yang sama tentang bagaimana bebas aktif ini diterapkan ke depan gitu ya. Mbak Tika, terima kasih sekali nih Mbak. Sama-sama, Diskusinya Ica. sangat-sangat menarik dan semoga juga menambahkan wawasan ya dari rekan-rekan kawan BRIN ini tentang politik luar negeri Indonesia. Kawan BRIN, demikian diskusi kita pada episode Yuk Ngopi, Yuk Ngobrol Politik bareng peneliti kali ini. Terima kasih ya sudah menyimak podcast BRIN kali ini dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi. Eksplorasi sains tanpa batas.